Beberapa waktu yang lalu, gue meluncurkan sebuah website yang namanya Code the Design. Nama domainnya adalah codedesign.dev. Website ini berisi koleksi UI design yang gue bikin. Jadi, di sini ada 30 desain untuk saat ini. Sebelumnya juga, gue pernah bikin video di YouTube yang ngejelasin bahwa gue bikin beberapa UI design tuh. Nah, desain-desain tersebut lu bisa pakai sebagai bahan belajar, terutama di bidang front end. Dengan adanya desain tersebut kan lu bisa belajarnya lebih tertuju gitu, karena ada studi kasusnya. Dan lu nggak perlu mikir lagi studi kasus apa yang perlu lu bikin untuk belajar. Karena kalau adanya UI design tersebut kan lu tinggal konversi aja UI design tersebut jadi kode gitu. Setelahnya ya lu bisa jadiin portfolio dan segala macam. Nah, di website ini gue bikin daftar UI design yang gue bikin sebelumnya itu, termasuk yang lama-lama gitu. Karena setelah video tersebut gue publish di beberapa waktu ke depannya, ya sampai saat ini dan seterusnya, gue bikin beberapa UI design yang lain. Kayak ini salah satunya, kayak yang ini gitu. Sebelumnya kan cuman ada landing page ya, atau kayak blog gitu. Nah, yang sekarang itu lebih beragam lah, ada kayak halaman pricing, ada web app kayak note taking app ini, kemudian ada section testimonial, ada live chat, widget segala macam. Jadi masing-masing UI design ini punya difficulty yang berbeda gitu. Jadi lu bisa nyesuaiin desain ini dengan skill lu, atau ya sebaliknya ya, lu bisa nyesuaiin skill lu dengan mencari UI design yang cocok gitu, yang bisa lu kerjain lah gitu. Dengan adanya website ini, gue harap ya lu belajarnya lebih tertuju gitu, lebih terarah, karena ada UI design kan, ada tujuannya gitu. Lu konversi UI design ini misalkan jadi kode gitu. Dan gue juga ya berencana bikin beberapa fitur yang lain, karena memang tujuannya bukan cuma bikin list ini aja. Gue ada rencana bikin fitur kayak point system, atau ya ada membershipnya. Lu bisa bikin akun, kemudian lu bisa dapat poin nanti setiap nyelesain sebuah desain, karena memang setiap desain ini atau UI desain ini dianggap satu challenge. Jadi ada objektifnya, kayak misalkan lu harus ngikutin desain ini semirip mungkin, konversi semirip mungkin, atau dikasih interactivity, kemudian bikinnya pakai framework tertentu atau segala macam, ya itu mungkin nanti akan seperti itu. Tapi ya masih lama lah ya, karena memang banyak juga yang gue pikirin. Salah satunya itu point system, nanti ada leveling system, nanti lu dapat badge misalkan, atau nanti ada ya leaderboard segala macam kayak gitulah intinya. Tapi ya itu masih lama ya. Ini juga kayaknya gue bersyukur bisa bikin website ini di masa-masa kayak atau di waktu-waktu kayak sekarang ini, karena memang beberapa waktu yang lalu kan gue cukup lama juga ya, beberapa bulan yang lalu itu gue sakit, dan sekarang pun gue masih ya recovery untuk beberapa waktu ke depan gitu ya. Di waktu-waktu luang gue coba curi-curi lah, gue bikin website kayak gini gitu. Apalagi ya yang mau gue jelasin? Ya, di sini gue pakai bahasa Inggris karena ada beberapa alasan sih sebenarnya. Awalnya gue mau bikin ini pakai bahasa Indonesia, cuma nantinya hanya orang Indonesia yang bisa akses gitu. Gue bikin ini pakai bahasa Inggris ya supaya orang di luar Indonesia juga bisa akses resource ini gitu kan. Dan selain itu juga mungkin lu bisa terbiasa pakai bahasa Inggris, karena kenapa? Kalau pakai bahasa Inggris kemudian terbiasa kan lu nya juga nanti ya bisa belajar bahasa Inggris secara tidak langsung, dan juga bisa terbiasa dengan bahasa Inggris, dan juga dengan seperti itu bisa akses sumber daya belajar yang berbahasa Inggris juga. Jadi nggak perlu atau nggak lagi nunggu versi bahasa Indonesianya, karena kan cukup lama kalau menurut gua kayak gitu kan perkembangannya. Karena gini, setiap ada teknologi baru atau berita baru soal teknologi gitu, lu harus nunggu dulu nih orang yang bikin tutorialnya pakai bahasa Indonesia, atau ngasih informasinya pakai bahasa Indonesia, baru bisa dapet informasi tersebut, atau bisa atau baru bisa belajar gitu. Itu kan ada tahapannya ya. Kalau lu bisa atau mengerti bahasa Inggris itu kan bisa langsung dapat informasi itu secara mandiri gitu, nggak perlu
mengandalkan bahasa Indonesia gitu. Bukan berarti tidak cinta bahasa Indonesia ya. Tetap bahasa Indonesia menjadi bahasa utama. Bahasa Inggris ya bisa menjadi bahasa keduanya gitu. Oke, selain itu, ya di sini karena seperti yang gue bilang sebelumnya ya, ini masih minim banget karena memang tujuannya adalah sesegera mungkin website ini bisa diakses oleh banyak orang atau oleh semua orang gitu, dan dengan catatan fitur yang seminimal mungkin gitu kan, karena ya tadi supaya orang bisa akses secepat mungkin. Jadi ada beberapa fitur yang sebenarnya kayaknya bagus untuk diimplementasikan, kayak ada pra ekspor aset, karena untuk saat ini lo harus ekspor sendiri desain asetnya. Kayak misalkan lu perlu ekspor gambar ini atau icon yang ini atau desain yang ini, lu harus ekspor gambar yang 3D kayak gini, atau di sini lu harus ekspor ilustrasinya kayak gitu. Jadi lu harus ekspor secara mandiri, mau nggak mau ya lu belajar dikit-dikit Figma ya untuk ngekspor file desain atau file aset yang ada di desain tersebut gitu. Ya kedepannya gue bakal bikin fitur semacam itu supaya lu nggak perlu pakai Figma-nya. Jadi lu tinggal download aja kayak semacam zip-nya. Kemudian di dalamnya ada aset-aset yang diperlukan untuk ngekonversi desain tersebut jadi kode gitu. Selain itu, yang mau gue terangin adalah website ini open source ya. Jadi lu bisa akses sumber daya atau sumber kodenya di GitHub, dan di sini lu bisa kontribusi gitu kan. Lu bisa nambahin fitur yang menurut lu bagus atau ngerevisi atau kontribusi dalam bidang yang lain lah, bukan cuma kode doang kan. Lu bisa bikin dokumentasi segala macam. Itu juga bisa gitu. Oke. Itu aja eh, yang mau gua jelasin. Selamat belajar dengan website ini. Semoga ya lu bisa lebih tertuju ya, lebih semangat lagi belajar, terutama belajar front end ya. Oke, mohon maaf mungkin suara gue lebih rendah ya, atau lebih apa ya, lebih layu gitu dari sebelum-sebelumnya atau dari dibandingkan yang lain. Karena ya itu gue lagi sakit beberapa bulan ke belakang, dan semoga kedepannya gue bisa lebih prima dan lebih cepat sehat lagi, dan kita bisa belajar bareng lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di live segala macam. Kan lebih enak kalau gua sehat, kita bisa ya bercanda tawa gitu. Oke, itu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.